Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan kembali kita semua untuk bisa berkumpul di dalam majelis yang Allah cintai ini untuk melanjutkan kajian kita tahsinul Quran, tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga Allah senantiasa berikan istiqamah bagi kita semua untuk bisa membaca dan mengkaji kitabullah Al-Quran. Semoga Allah menambah keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, tahsin malam ini masih akan kita lanjutkan pada surah Al-Hasyr, yang mana pada pertemuan yang lalu sudah sampai dengan ayat yang ke-6. Insyaallah hari ini akan kita bahas ayat 6 sampai ayat ke-8 ya. Baik, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa'a Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasul. Bersama. Baik, diawali dengan huruf ma. Di sini kita panjangkan ma, 2 alif 4 harokat ya. Ada mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat, mad jaiz munfasil. Berikutnya afa, juga kita panjangkan 2 alif 4 harokat, atau masing-masing ma dan fa kita panjangkan 2 kali ayun. Yang ma mad jaiz munfasil, yang fa disebut dengan mad wajib mutasil, panjangnya sama. Bedanya mad jaiz bertemu hamzah di lain kata, sedangkan mad wajib adalah mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata atau satu kalimat. Ma afa'a Allahu ala rasulihi, hi panjangkan 1 alif, hi ya, mad shilah qasirah. Min ahlil, min ya, tampakkan sifat al-khawah pada huruf ha yang bersukun. Suaranya ke jalan ya, jangan min ahlil. Alirkan bunyi ha-nya. Min ahlil qura falillahi walir, ra-nya bertasydid. Setiap huruf yang bertasydid ditekan membacanya, dinabroh ya, walir ditekan. Setelah itu tampakkan sifatnya takrir ya, irti'adu tarful lisan, harus ada getaran ya ketika mengucapkan ra. Getarannya tafkhim, tebalkan, walir ra ya. Walir rasul, karena kita wakaf di situ rasul, kita panjangkan boleh 1, 2, maksimal panjangnya sampai 3 alif. Karena kita berhenti di situ maka jatuhnya mad arid lisukun kalau kita berhenti. Namun ketika kita wasal tanpa berhenti melanjutkan, maka rasul ini jatuhnya menjadi mad tabi'i, panjangnya hanya 1 alif saja. Baik, saya ulang dari falillah.
Falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Bersama. Falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Falillahi walirrasuli walidhil qurba walidhil lam sukun, tampakkan sifat tawasutnya, alirkan bunyi hurufnya, jangan putus ya. Walidhil jangan putus. Begitu pula dengan ro, ya, ngalir bunyi hurufnya. Dan juga lam sukun jangan sampai tawallud ya, atau nyeret. Contohnya seperti terpantul. Walidhil qur, walidhil qur, walidhil ra juga demikian, sama dengan huruf lam ya, sifatnya tawassut jarayanul juz'i was-saut. Jadi sebagian bunyi hurufnya ini masih jalan ya, masih ngalir. Dil ya. Walidhil qurba wal yatama, ma panjangnya harus sama ya, sama-sama satu alif. Yatama wal masakin wab ba sukun pantulkan ya, qalqalah sughra, huruf qalqalah yang berada di tengah ayat. Wabnis, huruf sin tasydid. Setiap huruf yang bertasydid maka sifat yang menyertainya itu semakin tampak kuat ya. Yang pertama di sini hamas jaroyan dan nafasi, alirkan nafas. Yang kedua as-safir ya, ada suara tambahan desis ya yang keluar dari ujung lidah dengan gigi sari bawah. Wabanis is. Nah, ini safir pada huruf sin. Wabanis sabil. Karena kita waqaf berhenti di situ, sabil panjangkan boleh 1, 2 sampai 3 ayun mad arid lisukun. Kalau kita berhenti, ketika kita lanjut tanpa berhenti, sabil panjangnya hanya 1 ayun. Saya ulang dari wabnis sabil. Wabnis sabili kaila yakuna dulatan bainal awliya'i minkum. Bersama. Wabnis sabili kaila yakuna dulatan bainal awliya'i minkum. Wabnis sabili sabi. Nah, tidak boleh panjang lebih dari 1 karena kita wasal, tidak berhenti. Wabnis sabili kaila yakuna dulatan, tanwin bertemu ba, dulatan, dan kita rubah ya, kita ganti menjadi mim. Langsung latam, rapatkan bibir ya, hanya rapat saja namun jangan ditekan terlalu kuat. Dulatam, setelah itu rendahkan ya, sempurnakan dengan bunyi dengungnya. Dulatam bainal huruf ghain sukun ya. Jadi ghain ini makhrajnya terletak di adanal halqi, tenggorokan paling ujung, tenggorokan paling atas ya. Sifatul hurufnya isti'la, bunyinya tebal. Ya, sifat yang menyertainya selain isti'la, tebal bunyi hurufnya, ini ngalir ya. Bunyi hurufnya ketika ditekan, disukun ini masih jalan.
bukan putus bukan tertahan atau terpantul nia ya, tapi alirkan sama dengan suratul Fatihah ghairil maudu bukan magdu pada kalimat ini huruf ya panjangkan 2 alif atau 2 kali ayun, mat wajib namanya. Minkum, nun sukun bertemu kaf ikhfa ya, ikhfa adna ini jadi min ya, karena mempersiapkan pada makhraj atau masuk pada makhraj kaf di situ sehingga ada bunyi ang ketika kita mengucapkannya. Minkum. Baik, saya lanjutkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Fasil 2 ayun nggih. Panjangnya sama-sama 1 ayun. Umur ditekan roknya lalu getarkan ya, irti'ai ditarful lisan harus ada getarannya. Roknya bunyinya tebalkan. Umur rasulu khu ya. Huruf kha ini sifatnya isti'la, bunyinya tebal ya. Ada gesekan di akar lidah dengan dinding tenggorokan sehingga ada bunyi dengkur. Lembut ketika mengucapkan huruf dal. Pertemukan ujung lidah dengan gigi sari atas. Fakhudhuhu wa ma nahakum anhu, bukan anhu fantahu. Nun sukun bertemu ta ikhfa ya, diiringi dengan bunyi dengung, dengungnya ringan. Fantahu, tahu waqaf di situ, kita panjangkan cukup 1 alif saja. Perhatikan huruf ta yang bertasydid ya. Karena hurufnya bertasydid maka ditekan membacanya. Maka ketika ditekan di sini, ketika bertasydid sifat syiddah pada huruf ta di sini muncul ya, inhibasul jarayanus shaut sehingga tertahan aliran huruf ketika kita mengucapkannya. Ya, tertahan di situ. Kenapa? Karena sempurna tekanan makhraj pada huruf tersebut. Tebalkan lafaz Allah di sini. Karena lafaz Allah sebelumnya ada dhammah dan fathah, bunyinya tebal. Lalu panjangnya berapa lafaz Allah di sini? Karena kita waqaf atau berhenti di lafaz Allah ini, maka panjangkan boleh 1, 2 sampai 3 ayun. Ya. Kecuali ketika kita wasal, maka lafaz Allah panjangnya hanya 1. Ya. Wattaqullah, innallaha syadidul 'iqab. Nun tasydid ada gunnah di situ, sautun yakhruj minal khayshum, ada bunyi dengung yang keluar dari al khayshum
dari rongga hidung. Adapun gunnah di sini gunnah akmal, yaitu dengungnya paling sempurna ya. Innallaha syadid. Sebelum sya kita ucapkan atau shin ya, ada tafasyi di sini, meluasnya ya, udara atau nafas di dalam mulut kita, bukan sekedar sadid ya, bukan desis di ujung lidah, tetapi menyebar anginnya. Sya. Innallaha syadidul iqab. Iqab di sini kita panjangkan terlebih dahulu. Boleh 1, 2 sampai 3. Setelah itu ditutup dengan satu huruf berikutnya ba. Maka tampakkan sifat qalqalah pada huruf ba-nya. Iqab. Qalqalah yang di akhir kalimat maka qalqalah kubra. Bunyi pantulannya lebih tampak jelas. Iqab. Baik, saya lanjutkan. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim. Bersama. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju sukun tawassut, jangan tawallud. Kalau tawassut ngalir lil, kalau tawallud ini nyeret ya. Lil itu tawallud namanya. Ini tidak boleh ya. Lil fuqara'il muhajiri, muhaji, ji dijaga tekanan hurufnya ketika mengucapkan huruf jim. Ja, ji, ju, tidak ada nafas atau desis yang menyertainya, bukan muhaji tidak disertai angin ya. Ji muhajirin ladzi bukan zi, bukan lazi ya, ladzi. Muhajirin alladzina ukhriju ya. Huruf kha ini juga memiliki sifat rakhwa ya, jadi alirkan bunyi hurufnya ukhriju min nun sukun bertemu dal ikhfa ya, samarkan min, diiringi dengan dengung yang ringan. Min diyarihim. Saya ulang dari min diyarihim. Min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah. Monggo. Min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan sukun pantulkan ya, pantulannya ringan, qalqalah sughra, qalqalah berada di tengah kalimat. Yabtaghu ghi hu yabtaghuna fa huruf ba sukun istithalah, ini nampak sifat istithalah namanya, keluar dari hafatul lisan, lidah bagian samping bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Menebal bunyi hurufnya ya, jangan dipantulkan fadlam ya, bot tidak memantul bunyinya. Fadlam dengungkan, ada tanwin bertemu mim idgham bi gunnah. Fadlam minallah. Kita tidak mengulang kembali dari fadlam minallah.
fadlan minallahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Fadlan minallahi wa ridwanan wa rasulahu. Fadlan minallahi wa ridwanan sama dengan fadlan wa ridwanan berdengung, ada idgham bi gunna. Wa nun sukun bertemu shad, di sini ikhfa, tepatnya ikhfa ausat ya. Jadi nun sukun kita samarkan pada huruf shad dengan diiringi bunyi dengung. Karena setelah nun sukun adalah huruf isti'la shad, maka dengungnya juga sudah tebal. Wa yansuruna Allaha wa rasulahu. Lahu, karena waqaf hunya lah ya, tambahkan sifat hamz dan wakhawah, harus terasa sifat huruf ha-nya, jangan berhenti di huruf la, bukan warasula ya, berhenti di huruf ha. Warasulah ulaika humus shadiqun. Mutasil panjangkan dua ayat. Ulaika humus shad bertasydid ditekan. Humus setelah itu ziyadatun tafkhiman, tebalkan bunyi huruf shad ya, sifatnya isti'la dan itbaqa. Humus tetap dia mengeluarkan desis ya, karena selain isti'la itbaqa ya, huruf yang bunyinya super tebal ini huruf shad, dia juga memiliki bunyi desis yang mengalir shafir ya. Humus shadiqun. Kuatkan pengucapan huruf qaf. Shadiqu bukan shadiqu. Shadiqun ditutup dengan huruf nun. Baik jamaah yang dirahmati Allah, cukup sampai ayat ke-8 ya. Ini saatnya kita praktek satu-satu sambil kita koreksi.